Tetapi selama itu adalah ibadah yang memang dicontohkan Nabi, maka silakan untuk kita mengamalkannya. Kata laki-laki tadi, sesungguhnya aku melaksanakan sebagaimana yang kau lihat. Tidak ada satupun kan, kata Abdullah bin Amr. Hanya itu saja kata laki-laki tadi. Akhirnya karena tidak menemukan jawaban atas apa yang selama ini dicarinya, Abdullah bin Amr belum pulang. Pada saat Abdullah bin Amr itu berbalik, kemudian dipanggil lagi oleh laki-laki tadi. Wahai Abdullah bin Amr, barangkali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang demikian. Sesungguhnya selama ini ada prinsip hidup yang selalu aku pegang, dan itu tidak pernah aku melanggarnya. Apakah itu? Pertama kata laki-laki tadi, selama hidupku, aku senantiasa memegang prinsip untuk tidak pernah berbohong atau berdusta. Jadi selama hidupku selama ini, aku tidak pernah melakukan satu kebohongan pun. Aku tidak pernah berdusta kepada siapapun. Kemudian yang selama ini yang juga aku pegang dalam prinsip hidupku adalah aku tidak pernah iri terhadap orang lain, baik itu tetangga atau siapapun yang diberikan karunia lebih daripada diriku. Jadi dua prinsip ini yang selalu dipegang oleh laki-laki tadi. Yang pertama adalah dia tidak pernah berdusta selama hidupnya. Yang kedua adalah dia tidak pernah iri terhadap orang lain yang telah Allah berikan karunia kepadanya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya apa? Akhirnya Abdullah bin Amr pun berkata, "Hadhihi allati balaghat bika." Sesungguhnya inilah mengapa Rasulullah SAW mengatakan engkau adalah sebagai calon penghuni surga. Rupanya ini amal yang engkau pegang selama ini, sehingga engkau dikatakan oleh Rasul sebagai calon penghuni surga. Bapak Ibu hadirat rahimahullah, dari kejadian ini sebenarnya kita dapat mengambil satu hikmah atau pelajaran. Ternyata untuk mengantarkan kita melakukan satu kebajikan, satu amal, itu tidak hanya bisa melalui sholat saja, tidak hanya cukup melalui puasa Ramadan saja, tidak hanya cukup melaksanakan umroh berkali-kali saja, aku juga melaksanakan ibadah haji. Tetapi ternyata yang mengantarkan kita ke surga itu adalah bagaimana nilai-nilai daripada sholat, nilai-nilai daripada puasa, nilai-nilai daripada ibadah-ibadah lainnya senantiasa juga mewarnai dalam kehidupan kita semua. Yang namanya sholat itu kan inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Tetapi kenapa kenyataannya pada saat seorang muslim itu keluar daripada sholat, keluar daripada musholla, keluar daripada masjid, keluar daripada langgar, tetapi ternyata di luar sana dia melakukan kecurangan. Pada saat dia berdagang, dia mengurangi takaran timbangan. Padahal Pak Haji misalnya yang berjualan sidin sholat 5 waktu, tetapi kenapa pada saat berjualan sidin mengurangi takaran atau timbangan? Padahal beliau berkali-kali melaksanakan ibadah umroh, tetapi ternyata saat di lapangan melakukan tindakan korupsi. Ada seorang peneliti muslim, beliau melakukan survei untuk memperingkat atau meranking negara-negara paling Islami di dunia. Jadi pada saat itu beliau melakukan penelitian, negara manakah negara yang paling Islami di dunia. Yang diukur itu bukan sholatnya, bukan ibadah puasanya, bukan juga ibadah hajinya. Kalau ibadah haji mungkin yang paling nomor 1 Indonesia, karena Indonesia ini jamaah yang paling banyak jamaah hajinya. Kalau diukur itu adalah hanya berdasarkan jumlah jamaah haji. Yang diukur oleh peneliti ini bukan berdasarkan ibadah tersebut, tetapi nilai-nilai yang ada dalam kehidupan
pinjam menginjam yang di situ tidak ada bunga. Walaupun Jepang itu kan negara sekuler, mereka sebagian tidak beragama, sebagian lagi menyembah matahari. Tetapi ternyata dalam mereka bertransaksi, bank-bank yang ada di Jepang itu bahkan tidak menerapkan bunga. Mereka menerapkan bunga itu 0%. Kalau seandainya mereka menerapkan 1% saja, tidak laku banknya, tidak laku banknya. Jadi yang dinilai oleh peneliti, di mana negara yang menerapkan nilai-nilai universal, padahal nilai-nilai itu sudah ada di dalam Al-Quran, sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran 14 tahun yang lalu. Lalu disurveilah oleh peneliti, di mana negara yang paling Islami? Ternyata 10 besar, 1 sampai 10 tidak ada satu pun di situ negara-negara yang mayoritas Muslim. Bahkan Malaysia, syukur-syukur kita terselamatkan oleh negara Malaysia. Negara Malaysia itu kalau tidak salah berada pada urutan pokoknya 50 besar. Jadi ada 2 negara yang mayoritas Muslim masih berada dalam urutan 50 besar. Salah satunya adalah Malaysia dan Kuwait. Indonesia jauh di belakang, jauh. Ini menegaskan bahwasanya selama ini mungkin nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu jauh dari implementasi atau juga mewarnai kehidupan kita semua. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan dapat mencegah seseorang daripada perbuatan keji dan munkar. Tidak perlu yang berat-berat, yang kecil saja, misalnya tentang sumpah. Kan biasa kita mengucapkan wallahi, tallahi, billahi, itu huruf qasam. Jadi pada saat seseorang bersumpah, maka dia mengucapkan demi Allah. Kalau seseorang bersumpah mengucapkan nama selain Allah, maka itu dianggap sebagai perbuatan syirik, Pak. Jadi tidak boleh kita bersumpah atas nama, saya bersumpah atas nama bapakku, saya bersumpah atas nama ibuku, saya bersumpah atas nama diriku, itu tidak boleh karena dianggap sebagai perbuatan syirik. Jadi satu-satunya sumpah pada saat kita bersumpah, maka ucapkanlah wallahi atau billahi atau tallahi, itu ucapan sumpah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ucapan sumpah itu konsekuensinya berat sekali. Bahkan Isa pada saat dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Abu Hurairah disebutkan, Roh Isa bin Maryam rajulan yasrik. Pada saat itu Isa bin Maryam melihat ada seorang laki-laki yang gelagatnya ini seakan-akan seperti pencuri. Tidak ada seorang laki-laki yang dalam pandangan Isa bin Maryam itu orang ini kayaknya mencuri. Kemudian Isa pun berkata, "Faqala lahu asarata, apakah kau mencuri?" kata Isa. Pada saat didekati oleh Isa laki-laki tadi, "Apakah kau mencuri?" Laki-laki tadi pun berkata, "La, tidak. Walladzi la ilaha illa huwa, demi zat yang tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia." Jadi dia bersumpah atas nama Allah. Jadi boleh sumpah itu la ilaha illa huwa atau wallahi tallahi billahi. Karena orang tadi sudah mengucapkan sumpah, bersumpah enggak, maka pada saat itu Isa berkata, faqala Isa pun berkata, kata Nabi, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Amantu billah, aku beriman kepada Allah, maksudnya aku percaya terhadap ucapan si laki-laki tadi karena dia sudah bersumpah atas nama Allah. Wa kadzdzabtu basari, dan aku mendustakan sendiri penglihatanku. Jadi apa yang aku lihat selama ini mungkin aku yang keliru. Laki-laki tadi bukan mencuri, dia mungkin mengambil haknya, dia mungkin sudah izin kepada pemiliknya. Saat orang itu mengucapkan kata sumpah, maka orang yang mendengarnya harus percaya terhadap apa yang diucapkannya. Cuma saat ini, Pak, yang namanya sumpah itu kadang-kadang dibuat main-main, sehingga pada saat seorang pemimpin misalnya mengucapkan sumpah, padahal kan pemimpin itu disumpah pada saat mengambil sumpah janji di bawah Al-Quran